Pembicara yang berikut ini adalah seorang pengamat ekonomi politik yang sangat-sangat dikenal di Indonesia, yaitu Dr. Ihsanuddin Nursi. Pak Ihsanuddin sudah bergabung di Pak Ihsanuddinnya sudah bergabung belum? Sepertinya Pak Ihsanuddinnya saya sudah siap bergabung. Oh, siap. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Pak Ihsanuddin Nursi ini adalah seorang pengamat politik yang sangat mumpuni di Indonesia. Untuk itu, waktu agar tidak berpanjang-panjang, kita langsung saja ke Pak Ihsanuddin Nursi. Untuk sebelumnya, mungkin kita tampilkan dulu sekilas tentang kurikulum vitae beliau. Oke, ini sudah nampak kurikulumnya Pak Ihsanuddin Nursi. Sepertinya saya nggak bacakan karena beliau sudah sangat dikenal. Saya mengenal beliau dari zaman saya masih kuliah tahun 94, dan pada saat itu saya pernah mengikuti beberapa seminar beliau tentang ekonomi Pancasila ya Pak Ihsanuddin kalau nggak salah. Ya. Membahas tentang itu. Dan kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Ihsanuddin Nursi. Waktu dan layar kami persilakan Pak Ihsan. Baik, terima kasih moderator Pak Dr. Asep Ferry Bastian yang saya hormati, dan moderator seluruhnya serta peserta seminar Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Mudah-mudahan kehadiran saya dalam Zoom kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian saya terdiri dari 12 item dengan daftar isi sudah saya bagikan ke Pak Asep. Silahkan ditampilkan jika bisa, gitu ya. Kalau enggak, tidak apa-apa, saya bacakan saja. Sekalian, saya melihat pertama peserta dari 911 menurun ke 828. Naik lagi 830 nih. Jadi berarti ada sekitar 81 yang menghilang. Saya tidak tahu kenapa. Nah, ini dia bahan saya. Ini bahannya. Saya mulai dengan apa yang saya sebut sebagai dengan rumah harkat martabat bangsa. Saya mulai dengan filosofi dan kebijakan dasar supaya perekonomian kita memang diarahkan dalam, nah itu bagus sekali, jelas sekali jadinya, diarahkan sesuai dengan filosofinya. Nah, kalau kita lihat dari rumah harkat martabat bangsa, terus Pak silakan terus lanjut ke bawah terus. Nah, ini dia Pak. Ini kelihatan bahwa pijakannya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, 2 dan 3 sebagai fundamennya. Pilarnya adalah semangat para penyelenggara negara supaya tidak menjadi pengkhianat dari Undang-Undang Dasar yang kita kukuhkan sebagai pedoman kita, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang-ruangnya terdiri atas pasal 23, pasal 27 ayat 2, pasal 28, pasal 31, pasal 32, pasal 34, yang dijahit dengan pasal 18 karena Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah. Kalau pakai amandemen, dia istilahnya dibagi, tapi kalau saya menggunakan istilah terdiri atas daerah-daerah. Karena kalimat NKRI dibagi, dia bertentangan satu sama lain. Kalau mestinya menggunakan kalimat dibagi, dia harusnya menggunakan negara persatuan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan. Tapi kalau kita menggunakan istilah negara kesatuan, maka kalimatnya bukan dibagi. Ini salah satu bukti bahwa amandemen 2022 itu hasilnya tidak cermat. Itu artinya ada kesalahan diksi, ada kesalahan narasi, ada kesalahan argumentasi, dan ada kesalahan mendasar, ada kesalahan filosofi di situ. Nah, kembali lagi ke rumah harkat martabat bangsa, atapnya adalah pasal 29 ayat 1 ayat 2 dengan langit-langitnya kata pembukaan. Keseluruhan ini saya sebut sebagai rumah harkat martabat bangsa. Artinya seluruh perekonomian
Saya nanti boleh bicara per sektor jika peserta setuju gitu ya. Kalau enggak apa-apa, tapi saya ingin mengatakan, saya ingin membuktikan bagaimana situasi sesungguhnya sedang kita hadapi. Seluruh amanat dari konstitusi ini yang saya sebut sebagai ekonomi konstitusi, lalu tadi moderator menyebutnya sebagai ekonomi kerakyatan, saya lebih menggunakan istilah ekonomi konstitusi, karena saya rujukan totalnya adalah tadi, langitnya adalah kata pembukaan, atapnya adalah kata pembukaan, langit-langitnya pasal 29, ruangan-ruangannya adalah pasal-pasal tadi, diisi dengan fondamen pasal 33, diikat dengan pasal 18, ditunjang oleh kekuatan semangat pada penyelenggara negara. Ini yang saya sebut sebagai desain rumah harkat martabat bangsa. Desain ini menjadi luluh lantak ketika semangat para penyelenggara negaranya adalah pengkhianat. Itu kata kunci dasarnya. Next, silakan lanjut. Nah, bagaimana format bekerjanya? Ini saya tampilkan di Mahkamah Konstitusi ketika saya menjadi saksi ahli untuk menggugurkan sejumlah undang-undang dengan model pendekatan seperti ini gitu. Lingkarannya kelihatan bahwa perekonomian itu dikuasai, diatur, diregulasi, ditentukan oleh pemerintah untuk 3 pelaku, BUMN, swasta, dan koperasi. Nanti kita bisa lihat fakta rumusan pasal 33 seperti ini dengan model begini ke dalam infrastruktur, kebijakan infrastruktur. Apakah situasinya seimbang apa enggak? Bisa dilihat bahwa segitiga yang biru itu dengan di tengah-tengah pemerintah itu segitiga sama sisi, sehingga dia bisa perannya berputar. Satu saat koperasi yang berada di puncak, sisi lain terkadang swasta yang berada di puncak, sisi lain terkadang BUMN gitu ya. Tetapi jelas ada pemilahan yang tegas dari hajat hidup orang banyak menjadi komersial. Ini konsep dasarnya. Nah, konsep dasar tentang pemilihan mana barang komersial, mana hajat hidup orang banyak, itu ditentukan dengan 5 hal. 1, peran pemerintah, 2, kelembagaannya, 3, sistem kepemilikan, 4, jenis pasarnya. Di sini ketika masuk jenis pasar berarti ada yang minimal ada 3 jenis pasar. Berikutnya juga ada 5, ada sistem perdagangan internasional. Yang dalam perdagangan internasional tadi, di sini keywordnya salah satunya, dia berlaku modal close open circuit economy. Saya ulang, di butir kelima ini berlaku prinsip close open circuit economy. Apa artinya? Satu saat perdagangan kita tertutup, satu saat perdagangan kita terbuka. Tergantung sekali pada situasi di dalam. Misalnya pada situasi dengan ancaman sekarang pada krisis pangan, energi, dan keuangan. Apa yang kita buka? Apa yang kita tutup? Gitu. Anda bisa lihat Belanda sudah tidak lagi berani mengekspor labu Belanda. Saya ulang, Belanda sudah berhenti mengekspor labu Belandanya. Dia tutup perekonomiannya karena dia ingin mengatasi krisis pangannya. Begitu juga kemarin ketika Ukraina bersama Rusia menyepakati tetap mengekspor gandum karena menyadari persoalan dunia kekurangan gandum. Indonesia mengimpor gandum dari Ukraina itu sebesar 31 juta ton per tahun. Dan Rusia yang sedang memerangi Ukraina itu mengizinkan lewat Laut Hitam, Black Sea, itu dengan persetujuan PBB untuk tetap bisa mengekspor keduanya. Tapi pada saat yang sama tetap terjadi embargo yang luar biasa atas Rusia dan disebut sebagai penyebab krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Ini menarik, nanti kita lihat konstelasinya dan kita lihat bagaimana posisi Indonesia, terutama nanti kaitan dalam G20. Next. Ini saya tidak tahu cukup apa enggak 20 menit, mudah-mudahan cukup ya, moderator ya. Oke, nah kalau tadi itu kebijakan dan filosofi dasarnya, ini teorinya. Teori, konsepsi, dan variabel. Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan modal sosial. Modal sosial dalam cara berpikir Barat, dalam cara berpikir kaum liberal, itu terdiri cuma 4 hal. Nilai-nilai, komitmen, kejujuran, dalam hal ini soal kepercayaan, dan jejaring sosial, pakai bahasa Inggrisnya value, commitment, trust, and social network, tanpa kepemimpinan. Jadi kalau kita baca buku teori-teori dari Barat sana, dalam komponen modal sosial, dalam teori modal sosial tidak ada kepemimpinan. Dan sementara juga kita lihat dalam cara berpikir Barat, misalnya ketika kita bicara faktor-faktor produksi, dia terdiri atas dengan komponen modal finansial, terdiri atas tanah, uang, mesin, dan manajemen, tanpa pembicaraan data dan informasi. Dalam perkembangan Mutakhir, kepemimpinan saya masukkan, karena ini berkaitan dengan disertasi saya, lalu data dan informasi sesuai dengan perkembangan ICT.
Tapi mari kita perdalam dari desain berpikir seperti ini. Ini kalau pakai cara berpikir untuk tingkat doktoral, ini disebut dengan thinking model. Thinking model ini meminta modal sosial itu bersirkulasi ke modal finansial bersirkulasi ke modal sosial dalam status sama dengan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membuat modal sosial dan modal finansial itu sinergi? Siapa yang membuat modal sosial dan modal finansial itu dalam posisi imbang? Siapa yang mengendalikan modal sosial tidak berlebihan, modal finansial tidak berlebihan? Jawabannya cuma satu. Kepemimpinan pemerintah. Di situ ketemu pasal 33 ayat 1. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa perekonomian disusun berdasarkan azas kebersamaan dan kekeluargaan. Ketemunya di situ. Tapi dari konstruksi berpikir ini dipertanyakan bagaimana sesungguhnya rujukan hal tersebut di atas pada nilai, prinsip, strategi, fungsi, dan instrumentasi yang secara keilmuan dia harus tunduk pada hukum konsistensi, korespondensi, dan koherensi. Jadi untuk menuju ini saya pernah dalam sebuah forum, teori saya dianggap belum memenuhi filsafat ilmu. Saya tanya balik, bagaimana cara berpikirnya? Nah, saya jawab dengan model begini. Bahkan dalam sebuah perdebatan dihadiri berbagai profesor doktor, ketika mereka menyebut ekonomi konstitusi tanpa teori, saya membalas dengan model begini. Ujung dari kesamaan, sinergi, atau akomodatifnya modal sosial dengan modal finansial adalah orientasi dari sebuah pemerintahan yang memberi muatan, yang mempunyai muatan tentang bagaimana mengatasi masyarakat bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, bebas dari kehinaan. Moderator dan peserta seminar yang saya hormati, tahun 71, tepatnya 15 Agustus tahun 71, ketika Nixon Shock terjadi di Amerika, Joseph Schumpeter meresponnya dengan satu kalimat. Ternyata sistem perekonomian yang kita bangun itu adalah perekonomian masyarakat cemas, yang menghasilkan masyarakat yang cemas. Saya ulang, ternyata perekonomian yang kita bangun itu adalah perekonomian berbasis masyarakat yang cemas. The anxiety people, kata Joseph Schumpeter. Ucapan Joseph Schumpeter ini menjadi sangat populer karena saat itu ternyata Amerika tidak mampu menghadapi embargo minyak dari negara-negara Teluk. Anda bisa ingat di situ perubahan Bretton Woods. Ini saya berharap ini menjadi pembelajaran menarik karena sesungguhnya nanti ada relasinya dengan cryptocurrency dimulai 2023 nanti pertarungannya. Apa relasinya dengan hubungannya dengan aset? Apa hubungannya dengan IT? Nanti ini panjang nih ceritanya. Artinya sejarah tentang cryptocurrency yang akan berlaku, yang sudah berlaku sekarang di beberapa negara maju, yang nanti akan berhubungan dengan central digital banking currency itu, central banking digital currency (CBDC), itu akan bicara dalam sesungguhnya relasi perjalanan bangsa-bangsa di dunia yang pernah mengubah basis emas ke US dollar, tapi kemudian mereka berantakan gak karu-karuan. Dan itu kemudian dibuktikan oleh minimal data per hari ini Amerika tetap mengidap Gini rasio 0,49, tapi dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi 2,6%. Dan kemudian kemarin IMF menyatakan Amerika tetap menjadi bangsa yang paling tinggi PDB-nya, namun tidak mampu mengatasi krisis rasial dan krisis ketimpangannya. Itu berarti cara berpikir mereka dari sejak 71 sampai dengan 2022 tidak mampu membebaskan bangsanya dari kemiskinan, dari ketimpangan. Itu salah satu bukti. Nah, Stiglitz makanya menyebut betapa sesungguhnya masyarakat Amerika dan masyarakat yang mengidap ketimpangan rasial dan ketimpangan pendapatan sebagai kanker stadium 4. Berarti sejak tahun 71 sampai dengan sekarang sesungguhnya kondisi perekonomian Amerika walaupun volumenya meningkat tapi tidak menyelesaikan harkat martabat manusia. That is keywordnya dari cara berpikir dengan dokumen yang dengan buku yang muncul. Lanjut berikutnya dari situ. Nah, kita lihat hasil Indonesia. Nah, hasil Indonesia sebagai berikut. Stop. Ini hasil Indonesia 2015-2019. Misalnya kita lihat di sini, kalau kita lihat di situ bagaimana pertumbuhan ekonomi 5% rata-rata.
Hello, 5% ini mengakibatkan perencanaan di bidang pengadaan listrik salah total. Dan ini pernyataan saya 2015. Lalu berikutnya pertumbuhan investasi 5,4% yang juga kemudian malah memberikan kekuatan swasta. Yang berikutnya soal PDB. Kali ini PDB bukan lagi 3.927, ini hasil 2015, sekarang sudah 4.000 lebih. Lalu tingkat inflasi yang kemudian sekarang merangkak menjadi sekitar mendekati 4, karena sudah ketakutan dengan inflasi tinggi di dunia, dan tingkat kemiskinan yang angkanya 9,41 tapi realitasnya pasti lebih tinggi. Tingkat pengangguran lebih banyak pada kalangan terpelajar, bahkan terakhir dibuktikan 5,28% ini banyak mereka yang lulusan dari D1, D2, D3 dan S1. Rasio Gini yang tidak mampu menurun dari 0,41 ke 0,384, angka tepatnya 0,384, yang angkanya juga patut dipertanyakan. Dan terakhir IPM 71,39. Ini hasil kerja yang bekerja dari 2015-2019. Nanti kita lihat dari angka-angka dalam perspektif finansial. Ini kita lihat dari kerja lebih lanjut. Mari kita teruskan ke dokumen lebih lanjut. Ini tentang RPJMN. Silakan lanjutkan. Lanjutkan terus. Ini kita lihat sekarang bagaimana RPJMN 2015, 2019 dan 2020, 2024. Saya masih tetap bicara dalam level makroekonomik yang tidak terlepas dari kebijakan fiskal dan moneter. APBND itu lihat di sini, ini untuk infrastruktur saya ngambilnya. Jadi RPJMN untuk infrastruktur. Garis bawahi ya. Untuk kebutuhan infrastruktur 2015-2019, jumlah kebutuhannya adalah 4.796 miliar, 4796,2 triliun kebutuhannya. Berapa komposisi swastanya? Komposisi swastanya 36,52, komposisi BUMN-nya 22,23. Dengan demikian, komposisi yang dimiliki dengan pendekatan komersial untuk infrastruktur adalah 58,75%. Apa artinya 58,75% ini? Artinya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dalam kerangka 2015-2019 adalah infrastruktur yang bermuatan komersial. Nanti ini berhubungan dengan yang namanya pendapat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Kita pindah dulu sekarang ke RPJMN 2024 untuk infrastruktur. Mari kita lihat komposisi yang dimiliki oleh BUMN dan badan usaha swasta. Dia meningkat menjadi 62,99%, artinya 63%. Artinya kalau kita bilang dia naik 63, maka terjadi peningkatan sekitar hampir 5%. Apa poinnya? Makin komersial dia. Nah, kalau kita lihat perubahan-perubahannya kelihatan di situ. APBN malah menurun kontribusi pendanaannya, BUMN juga menurun kontribusinya, swasta meningkat 15,02%. Dari kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur pada 2024 sebesar 6.445 triliun. Ini saya ambil data dari Kementerian Keuangan dan dari Bappenas serta dari Kementerian PUPR. Apa keterangan yang bisa kita lihat dengan posisi APBN yang menurun tadi? Istilah mereka ruang fiskal terbatas. Tapi kalau pakai istilah neolib, disiplin fiskal. Di kerennya. Padahal sesungguhnya pada konstruksi ini, saya punya pertanyaan. Siapa sesungguhnya pencipta, pencetak, dan pengedar uang? One and only. Negara Republik Indonesia. Ini nanti ketemu dengan istilah-istilah yang mereka pakai adalah ruang fiskal terbatas, defisit harus dibatasi 3%, utang terhadap PDB harus 60% dan seterusnya. Lalu dengan BUMN dan dengan swasta kayak gitu, maka orientasinya adalah menjadi total laba. Dengan begitu sesungguhnya problem besarnya menjadi kemana sesungguhnya rujukan infrastruktur kita. Apakah rujukan infrastruktur kita dalam konstruksi komersial atau dalam konstruksi hajat hidup orang banyak? Nanti bisa kejawab lagi di bawah. Selanjut, terus ke bawah. Terus. Nah, ini infrastruktur yang dibangun dari posisi 20-20-20-24. Dengan tadi posisi 62%, 63% dibangun oleh swasta. Anda bisa lihat nanti kayak apa itu kondisinya gitu ya, dengan gambaran kayak gini. Ini sebetulnya diambil dari RPJMN dan kemudian dikonfirmasi dengan Kementerian PUPR. Lanjut.
Lanjut terus. Nah, apa dampaknya? Dampaknya seperti berikut. Ternyata utang luar negeri utang luar negeri Indonesia betul menurun. Tapi dampaknya pada utang luar negeri korporasi meningkatnya dahsyat. Saya memasukkan utang luar negeri korporasi karena di dalamnya ada utang BUMN. Utang luar negeri pemerintah juga kemudian memang diakui menurun. Itu betul. Tapi tetap sejak yang namanya 2015 hingga Agustus 2022, ini kalau dibilang Agustus 2022 berarti penerbitan angka 20 penerbitan Oktober. Oke, saya sedih ingatkan moderator 3 menit lagi. Silakan Anda buka sendiri, lihat sendiri kalau begitu. Betapa BUMN punya beban. Anda bisa lihat angkanya, BUMN pada punya beban yang terus meningkat, jumlah utang BUMN yang makin besar-besaran, terutama BUMN yang non lembaga keuangan. Itu meningkatnya luar biasa di situ. Lanjut. Terus karena saya dibatasi 3 menit lagi, saya hanya ingin bertanya ke moderator dan ke beberapa orang yang sangat mengerti tentang keuangan di sini. Mari kita lihat berapa banyak yang namanya pemerintah menerbitkan PMN. Angkanya 253,1 triliun. Saya ulang, jumlah PMN yang diterbitkan oleh pemerintah dari 2015 ke 2021 adalah 253,1 triliun kumulatifnya. Sekarang berapa sesungguhnya dari situ dividen pemerintah yang diterima dari BUMN? 331,61 triliun. Maka berapa sesungguhnya suku bunga yang diperoleh oleh pemerintah dengan PMN 253,1? Suku bunganya adalah rata-rata 3,38. Tapi berapa suku bunga yang dijual oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan utang untuk menginjeksi PMN? Rata-rata 6,84. Pertanyaannya menjadi, untung atau rugi? Untung atau rugi? Itu logikanya. Sederhana sekali. Untung atau rugi? Dari situ kelihatan bagaimana kinerja BUMN dan PMN dalam perspektif aset kewajiban, ekuitas, dan lebar serta dividen. Lanjut, saya ingin selesaikan cepat. Lanjut, apakah Anda ngerti atau enggak, silakan. Nah, ini soal perangnya. Mudah-mudahan Anda ngerti. Perangnya kayak gini, nikmatilah kalimat lemah lembut bahwa dibutuhkan reformasi struktural sebagai sebuah simbolik torture. Nikmatilah bahasa lemah lembut, ruang fiskal terbatas. Nikmatilah bahasa lemah lembut bahwa kita tidak berdaya, APBN akan ambrol, akan jebol. Nikmatilah bahasa-bahasa simbolik torture. Silahkan nikmati. Tapi kalau mau berdebat dengan Ihsanuddin Nursi, ayo, boleh. Di mana saja, kapan saja. Saya siap. Go, lanjut. Ayo, terus Mas. Nah, ini perbandingan, lewatkan. Ini bagi orang-orang tertentu saja. Terus, nah ini kiblat ekonominya. Silakan, ini kiblat ekonomi yang terjadi sejak yang namanya tahun 67 hingga hari ini, cipta lapangan kerja. Lanjut. Terus, ini juga riwayatnya, bahkan sudah saya masukkan termasuk Undang-Undang Cipta, betapa Indonesia didikte oleh kekuatan neoliberal. Lanjut, terus. Terus, lewatin aja terus. Ini penguasa keuangan. Kenapa saya bilang ini sebagai bentuk the real power holder? Karena sesungguhnya pesaing Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bicara tentang penciptaan dan pengedaran uang adalah industri perbankan. Makanya saya sebut sebagai the real power holder. Lanjut, terus. Terus, ini konglomerasi keuangannya. Terus, lanjut. Terus. Nah, ini logikanya. Ini logikanya betapa sesungguhnya kekuatan Indonesia sangat tergantung pada kekuatan industri keuangan dan jejaringnya. Ini angka-angkanya begini kelihatannya. Sederhana sekali, tapi ternyata luar biasa maknanya. Kan kita sudah punya berapa triliun gitu di APBN, tapi ternyata mereka mainnya juga luar biasa. Lanjut, terus. Terus. Ini sumber daya yang diambil oleh asing, gitu ya, termasuk nikel, yang katanya saya sedang membahas emas sebenarnya, pre-existing. Kalau saya bongkar tentang bagaimana Indonesia menghasilkan emas, moderator dan Pak Asep mestinya adalah orang termasuk orang kaya di Indonesia, berdasarkan angka laporan keuangan yang dibuat oleh Freeport dan dibuat oleh Inalum.
Tapi faktanya negatif gitu. Menarik terus. Ya, Pak. Terus. Nah, ini liberalisasi ala Joko Widodo. Saya menyebutnya liberalisasi ala Joko Widodo. Nah, ini saya tulis begini, regulasi kepemilikan asing. Silakan. Saya ingin segera menutup. Lanjut terus, Mas. Silakan aja. Nah, ini struktur masalah yang sudah saya bawa sejak 2015 dan ternyata tidak berubah sampai dengan hari ini. Artinya apa? Kepemimpinan nasional adalah liabilities. Jadi ketika sebuah kepemimpinan nasional itu liabilities, bukan merupakan kekayaan bagi struktur bangsa dan negara, maka dia akan merupakan beban bagi masyarakat. Dia bukan merupakan kekayaan. Apa artinya? Artinya kepemimpinan nasional adalah biaya, bukan kekayaan. Itu ekonomi politiknya begitu gitu. Oke, lanjut. Terus, ntar lagi penutup. Ini buktinya. Ini bukti kerapuhan tadi. Ternyata kepemimpinan nasional adalah biaya, bukan kekayaan. Modelnya begini, strukturnya. Lanjut, bentar lagi penutup. Terus, ini jawabannya. Jawaban begitu, modelnya. Lanjut, terus. Ini model ekonominya. Mestinya begini model ekonominya. Dibangunnya. Bagaimana kekuatan itu dibangun untuk berbasis tadi, yang saya bilang rumah harkat martabat bangsa. Sehingga kajian saya dalam perspektif keilmuan dia konsisten. Lanjut. Sebagai penutup, ujungnya adalah soal kepemimpinan. Stop. Saya membangun teori tentang 5 jenis kepemimpinan. Pemimpin sejati, leaders as a leaders, pemimpin janitor, pemimpin petarung, pemimpin pengelola, pemimpin pelaku, pemimpin pesuruh. Itu kelihatan. Jadi ini teori yang saya bangun pada 2015 dari struktur bagaimana saya ngebangun janitor dengan leaders. Anda bisa lihat di situ di sebelah kiri atas dan jawabannya di sebelah kanan. Satu kepemimpinan nasional bangsa manapun ceritanya bisa Anda lihat bagaimana Joe Biden sebagai antitesa dari Donald Trump ternyata juga berhadapan dengan tudingan macam-macam, atau katakan sekarang kepemimpinannya Rusmi Sanak sebagai jawaban atas Boris Johnson juga menjadi masalah. Begitu juga pada hakikatnya yang sama ketika kita melihat Xi Jinping kemarin berhadapan dengan Hu Jintao dan Xi Jinping tampil, begitu juga kita lihat misalnya tentang bagaimana Lee Kuan Yew dengan pasukannya, Lee Hsien Loong tetap tampil gitu. Ujungnya adalah soal bagaimana satu kepemimpinan nasional punya 3 tugas seperti itu. Saya kira begitu jawaban saya. Kalau mau bicara per sektor, jawabannya cuma 2. Silakan bermain di farmasi dan di IT, energi dan pangan akan ikut. Walaupun krisis kedepannya adalah bagaimana Anda harus menjawab pangan dan energi. Kalau pangan untuk Indonesia, saya hampir punya keyakinan 80-90% tidak ada masalah karena tanah ini subur. Tapi kalau untuk energi, maaf, Anda terdikte habis-habisan. Begitu juga dengan soal keuangan. Demikian moderator, Kak Asep dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Irsanuddin Nursi dengan paparan yang sangat menarik. Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam program seminar hari ini, silakan untuk bertanya di chat box atau mungkin raise hand, open mic, dan bisa langsung bertanya pada narasumber yang luar biasa hari ini, Pak Irsanuddin. Monggo, kami persilakan. Udah ada pertanyaan, Pak? Boleh ditampilkan di layar. Waktu tanya jawab mungkin ini karena waktunya sudah hampir habis, mungkin kita hanya buka 2 atau 3 penanya. 2 mungkin. Silakan. Satu lagi. Baik, ada 2 pertanyaan. Apakah G20 dan RPJMN itu sesuai? Saya jawab dulu yang RPJMN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan tidak ada visi misi kementerian, yang ada cuma visi misi kepresidenan. Sebelum saya menggunakan tesis tentang visi misi kepresidenan yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, maka saya kembali dulu ke dalam visi misi yang dituangkan dalam kata pembukaan. Alinea yang kedua, kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45, visinya adalah
Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Itu alinea 2. Mohon dicatat karena ini biasanya dilupakan oleh yang namanya kaum akademisi dan politisi pragmatis oportunis. Saya ulang ya. Visi Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan. Adalah Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat, adil makmur. Itu arahan, itu amanat. Itu perintah untuk menjadi Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat, adil makmur, maka Indonesia punya misi. Misinya alinea 4. Melindungi segenap tumpah darah bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan ceritanya, ya isinya poinnya seperti itu. Lalu kemudian membangun perdamaian, ikut melakukan perdamaian, dan berdasarkan ketuhanan Maha Esa dengan berdasarkan kali dengan Tuhan yang Maha Esa. Itu alinea 4. Misinya seperti itu di alinea 4. Maka pertanyaan berikutnya, apakah itu tertuang di dalam RPJMN dengan baik? Itu pertanyaan. Loh, kan Anda bersumpah dengan Undang-Undang Dasar 45. Anda bersumpah isinya adalah menjalankan Undang-Undang Dasar dengan seluruh-seluruhnya. Anda akan menjalankan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang dengan sejujur-jujurnya, gitu, seteguh-teguhnya. Memegang Undang-Undang Dasar dengan seteguh-teguhnya dan melaksanakan Undang-Undang dengan seluruh-seluruhnya. Maka pertanyaan besarnya menjadi, apakah RPJMN yang dituang seperti tadi sesuai dengan visi misi Indonesia apa enggak? Itu pertanyaan besarnya. Jadi kita bikin dulu satu model matrikulasi antara yang namanya visi misi yang ditetapkan dalam amanah konstitusi dengan visi misi yang dituangkan dalam RPJMN. Ini yang saya masalahkan bukan hari ini. Ini saya masalahkan sejak yang namanya pemilu 2004 hingga hari ini. Karena acap kali saya menjadi istilahnya apa ya, panelis dalam pemilihan gubernur dan pemilihan kabupaten, kecuali panelis untuk pilihan presiden, saya memasalahkan kok ini enak-enaknya mereka bikin visi misi sendiri gitu loh, tanpa merujuk pada Undang-Undang Dasar 45, seolah-olah Undang-Undang Dasar 45 itu cuma sekedar tinggal kata-kata gitu, tinggal kata-kata manis yang tidak punya makna gitu. Nah, sesungguhnya kalau kita mau menakar lebih awal, ya takar aja dulu di situ. Apakah visi misi yang mereka buat sama dengan visi misi amanat konstitusi apa enggak? Nah, ketika tadi saya terjemahkan ke dalam visi misi ke dalam RPJMN dengan struktur pada 2015, 2019 diberikan muatan sebesar 58% pada komersial dan kemudian pada 2024 menjadi 63% kepada komersial, maka berarti dia berhadapan dengan visi misi yang dibuat oleh Undang-Undang 45. Gitu logikanya. Sederhana sekali. Lalu berikutnya mari kita ukur lebih lanjut. Sri Mulyani ngomongnya apa ya soal begini? Ada 2 kata-kata Sri Mulyani. 1, harga logistik tetap berkurang hanya 0,5%. Dari 24% menjadi 23,5%. 1. Yang kedua, harga logistik 10% lebih mahal dari negara tetangga. Pertanyaan berikut, itu sukses nggak ya pembangunan infrastruktur kalau kayak gitu? Padahal sudah menyerahkan kuasa. Pada saat yang sama, Presiden Republik Indonesia sendiri mengeluh, bangun bandara sembarangan, tidak ada akses jalan, bangun dam, tidak ada tersier, wah macam-macam. Bangun jalan tol, okupansi rate rendah. Yang ngerancang siapa, yang ngebiayain siapa, yang ngeberikan siapa? Itu kira-kira logika berpikirnya gimana? Sederhana aja ngelihatnya begitu. Itu jawaban saya soal tadi RPJMN. Sekarang kita jawab soal apakah G20 akan mempengaruhi resesi? Yang dihadapi oleh dunia bukan resesi sekarang. Yang dihadapi oleh dunia sekarang adalah stagflasi. Apa itu stagflasi? Stagflasi adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat diikuti dengan inflasi tinggi. Halo, ulang baik-baik ya. Ini teori makro yang nanti berdampak ke dalam teori nilai tukar, berdampak teori pada tiap sektor, berdampak pada namanya peran alokasi pembiayaan dari APBN, berdampak pada perbankan, berdampak pada namanya sektor-sektor struktur pelaku ekonomi. Stagflasi adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat diikuti dengan inflasi tinggi. Pertanyaan besarnya, kenapa pertumbuhan ekonomi melambat? Jawabannya sederhana, permintaan menurun.
Kenapa permintaan menurun? Kan begitu. Karena persoalan di input, harga input tidak bisa dikendalikan. Satu ya. Kita pindah ke inflasi. Kenapa inflasi terjadi tinggi? Karena alokasi belanja pemerintah yang memberikan pembelanjaan pada sektor-sektor sosial dikorup, satu, yang kemudian terpusat pada orang-orang kaya. Sehingga banyak uang beredar tidak diikuti dengan kecukupan barang. Ketemu itu tesis tadi, ketemu antara teori pertumbuhan ekonomi yang melambat dengan diikuti dengan inflasi yang tinggi. Pertanyaan berikutnya menjadi, kenapa begitu? Karena kebijakan alokasi pembiayaan, baik pada level moneter dan fiskal, mengikuti dikte komersial atau mengikuti dikte korporasi. Itulah yang terjadi perdebatan dari Liz Truss dengan Rusdi Sana. Gitu loh. Jadi ada kesalahan kita membaca. Ini menarik sesungguhnya pertanyaan soal resesi ini. Karena saya harus ngebenahin teorinya gitu. Saya harus ngebenahin tentang krisisnya, resesinya, dan stagflasinya. Saya ingin mengatakan, Liz Truss sesungguhnya mencoba menjawab situasi yang bertentangan dengan Boris Johnson. Boris Johnson sesungguhnya lebih karena soal perilaku terhadap masyarakat, sehingga dia berhadapan dengan partainya sendiri. Liz Truss kemudian mencoba mengubah dengan kebijakan yang kemudian tidak menguntungkan korporasi. Dilawan sama korporasi, jatuh dia. Rusni kembalikan kebijakannya Boris Johnson, karena memang pada rangka Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris, dia adalah orang keuangannya Boris Johnson. Nah, artinya sesungguhnya yang saya ingin mengatakan, ketika yang namanya korporasi mendapatkan perhatian, kepedulian yang istimewa dari alokasi moneter dan fiskal, maka dia tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dia mengidap 3 masalah besar. 3 masalah besar pada korporasi adalah tidak jujur, serakah, dan bermain persepsi. Apa indikator berikutnya? Nah, ini karena Anda ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, indikatornya adalah bongkar filosofi akuntansi yang Anda pelajari. Ulang ya, ini ilmunya mendasar ini, yang ingin saya sampaikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIS ini, karena Anda menggunakan Universitas Islam Syekh Yusuf. Ulang ya, karena Anda berada di Fakultas Ekonomi and Business di Universitas Islam Syekh Yusuf, maka bongkar sistem akuntansinya. Karena sistem akuntansi yang Anda anut adalah akuntansi kapitalis, materialis. Kalau nggak percaya, datang ke Ihsanuddin Nursi, saya berikan jawabannya. Karena saya punya alternatif jawaban atas sistem akuntansi itu. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ihsanuddin. Masih ada pertanyaan Mas atau sudah habis? Sudah. Pak Irsan, terima kasih atas waktu dan paparannya yang sangat menarik dan sangat membuka wawasan kita semua, para peserta seminar bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIS hari ini. Untuk itu, kami dari UNIS, perwakilan dari UNIS mengucapkan banyak terima kasih. Para peserta, sesi kedua ini kita akhiri dan kita akan kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Irsan. Pak Ihsan, terima kasih. Ya, sebagai penutup ya, saya izinkan saya memberi kata penutup, boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Hampir 1 abad ini ilmu ekonomi sesungguhnya mengalami krisis. Saya ulang ya. Hampir 1 abad ini sebenarnya ilmu ekonomi mengalami krisis. Tetapi karena kemudian seluruh ilmu ekonomi berkiblat pada cara-cara berpikir ekonomi barat, maka dirasakan sebagai tidak krisis. Apa indikator ekonomi krisis? Itu dibikin oleh Paul Omerod. Paul Omerod ketika menyaksikan Nixon shock menyebut the death of economics. Itu tahun 85-an. Di abad 21, situasi the death of economic itu dijawab oleh 4 pemikir ekonomi dunia. Ini saya ingin berbagi kepada Universitas Islam Syekh Yusuf, supaya Anda punya referensi yang cukup. Yang pertama bukunya Joseph Stiglitz, minimal 2 buku, Free Fall dan The Price of Equality. Itu buku pertama Joseph Stiglitz yang cukup mengganggu para ekonom dunia, sehingga sejumlah universitas ternama di Amerika
serta-merta ngebangun pusat-pusat kajian ketimpangan, the Center of Inequality Center. Princeton, berbagai macam universitas ngebangun pusat-pusat kajian ketimpangan. Buku Stiglitz disahuti oleh Thomas Piketty, The Capital and 21st Century, yang juga bicara tentang ketimpangan yang sangat tajam. Paling tidak dari dua buku ini kita dapatkan bahwa ternyata Amerika yang katanya menjadi pemimpin ekonomi dunia mengidap penyakit yang sangat mendasar ketimpangannya. Makanya disebut sebagai kanker stadium 4. Buku ketiga adalah Robert J. Gordon, Rise and Fall American Growth, yang menyatakan bahwa perkembangan perekonomian Amerika sejak tahun 80 sampai dengan abad 21, awal abad 21, tidak lebih baik dari situasi sebelum Nixon Shock. Itu menarik. Itu tulisan Robert J. Gordon. Itu buku ketiga. Buku keempat, Michael Hudson, J is Junk. Apa itu? Ekonomi Amerika adalah junk. Junk itu apa ya bahasa Indonesianya? Sampah. Sampai kayak gitu coba melihatnya. Maka bisa dipahami ketika Jeffrey Sachs menyebut the price of civilization, harga sebuah peradaban. Cuma cara berpikir Jeffrey Sachs untuk sebuah harga peradaban untuk green economic yang dikenal dengan Sustainable Development Goals itu, gitu ya, dalam perdebatan pemikiran, tetap basisnya pada investasi global dan tabungan global. Nah dari sini sesungguhnya mereka bikin sirkuit kemelut. Sirkuit kemelut itu mereka tetap mendasarkan diri pada kekuatan orang kaya. Padahal jelas yang terjadi adalah ketimpangan. Maka kata kuncinya untuk ngebongkar seperti itu adalah soal struktur kepemilikan. Nah, di sini saya ingin mengatakan, di sini saya berbeda dengan banyak ekonom di Indonesia, tentang pentingnya struktur kepemilikan pada sumber daya, cabang-cabang produksi, dan mata rantai pasokan. Itu jawabannya. Mari kita benahi. Jadi ketika Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf hendak bicara tentang bagaimana keadilan berbasis pada pemikiran ekonomi politik, maka strukturnya adalah lihat struktur kepemilikan pada sumber daya, cabang-cabang produksi, dan mata rantai pasokan. Kenapa mesti begini? Karena Islam menyatakan bukan teori scarcity, bukan teori kelangkaan. Teorinya ada teori ketersediaan secara cukup, tapi harus dihadapi, harus ditengarai, harus digenahi dengan yang namanya sikap syukur dan tidak serakah. Demikian, terima kasih. Salah adalah kebodohan saya, benar karena kehendak Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irsan. Acara saya ambil alih kembali. Baik para peserta dan hadirin sekalian, setelah selesai acara seminar nasional ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah memberikan wawasan kepada kami semua, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir di acara seminar nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Kita tutup acara dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.